Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Belajar dari China, kekuatan ekonomi terbesar di dunia, yang mengalahkan ekonomi Amerika. Ada pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Kini banyak ahli ekonomi mengatakan, sekaranglah momentum yang tepat untuk melaksanakannya. Tiongkok adalah negara yang dulunya dikategorikan sebagai negara miskin, tapi kini, mereka telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi superpower di dunia. Masyarakat yang berteknologi tinggi dan perkembangan kota-kotanya yang pesat sangat dirasakan oleh para pengamat dari negara maju, dan juga dari Indonesia. Hal ajaib dari Tiongkok tersebut dapat dicontoh oleh Indonesia dengan melakukan gebrakan ekonomi dan pendidikan. Ini merupakan salah satu pilihan langkah yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk berharap, Indonesia dapat menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, yang akan mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. China kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia baru penantang hegemoni Amerika yang susah ditiru dan bahkan ditandingi. Reformasi ekonomi yang dijalankan sejak 1978 telah membuat China jadi negara adidaya seperti sekarang ini. Kesuksesan ini mengantarkan China menjadi kekuatan ekonomi dunia baru dan katanya susah untuk ditiru atau ditandingi. Menurut laporan Bloomberg Economics, tidak ada satu negara pun yang dapat meniru China dalam mentransformasi ekonominya. Bagaimana China dapat berkembang pesat menjadi superpower, dan bagaimana sebenarnya Indonesia dapat mencontoh mereka. Tiongkok, setelah masa kemerdekaannya pada tahun 1949 merupakan negara dengan sistem ekonomi sangat tertutup. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan Presiden Mao Zedong yang sangat anti-kapitalisme sehingga tidak ada aliran investasi dari negara lain. Terlebih ketika Uni Soviet, negara komunis tetangga, mengandalkan perindustrian menjadi tumpuan ekonomi, sementara Tiongkok mengandalkan pertanian. Hal tersebut memperparah kemiskinan warga Tiongkok, kemudian merembet pada sulitnya akses pendidikan, kriminalitas, angka harapan hidup yang pendek, dan langkanya teknologi untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Namun gebrakan besar-besaran terjadi pada tahun 1980-an ketika Deng Xiaoping naik tahta menggantikan Mao Zedong. Pertama, aspek ekonomi. Presiden Deng mengundang ratusan pengusaha dan investor dari luar negeri, kebanyakan dari barat, untuk berinvestasi di Tiongkok. Karena kebijakan tersebut, ekonomi Tiongkok tumbuh rata-rata 10% per tahun. Kedua, aspek pendidikan. Tiongkok ingin mencerdaskan anak-anak bangsanya agar dapat membangun negara dari ilmu yang didapat dari negara-negara maju di dunia. Tiongkok mengirim ratusan ribu anak-anak mudanya untuk belajar di negara lain, khususnya ke Amerika Serikat. Ketiga, aspek politik. Tiongkok memperbaiki hubungan dengan negara lain alias sangat menghindari konflik. Dengan pemikiran pragmatisme, strategi politik tersebut sangat melancarkan strategi gebrakan ekonomi dan pendidikan Tiongkok. Presiden Deng tidak lagi mementingkan kompetisi ideologi kapitalisme vs komunisme, namun justru saling berkolaborasi satu sama lain. Kutipan paling terkenal dari Presiden Deng adalah, tidak peduli apakah itu kucing putih atau kucing hitam, selama bisa menangkap tikus, itu adalah kucing yang baik. Pada masa kini, Tiongkok dapat dikatakan menjadi negara dengan masyarakat berteknologi paling canggih di dunia. Ketika Anda ke Tiongkok, jangan harap dapat menggunakan uang kertas atau koin. Semua transaksi di kota-kota di Tiongkok hanya menerima transaksi elektronik alias uang digital, bahkan di pasar tradisional sekalipun. Banyak kegiatan dan transaksi yang sudah dilakukan semua serba robot, seperti membeli barang di minimarket tanpa kasir, restoran tanpa pelayan, dan banyak gebrakan teknologi lain yang dapat dengan mudah ditemukan di Tiongkok. Keajaiban ekonomi Tiongkok ini pun sangat dirasakan khususnya oleh para pejabat dari beberapa negara yang pernah berkunjung ke Tiongkok sebelum gebrakan ekonomi dan diakui sendiri oleh para petinggi negara Tiongkok. Seorang delegasi Indonesia untuk Tiongkok pada tahun 1970-an pernah berkata, "Saya tidak melihat mobil-mobil canggih ataupun kendaraan-kendaraan mewah lainnya di Beijing. Di ingatan saya hanyalah seonggok bas kota reyot yang masih dipakai dengan kepulan asap kotor di mana-mana."
Beberapa pengamat dari Amerika Serikat juga pernah menjadi saksi mata, di tahun 197-an ketika saya ke Tiongkok, pedagang Tiongkok di pasar sangat kagum dan heran dengan kalkulator yang saya tunjukkan pada mereka yang dapat menghitung angka dengan cepat. Padahal saya membelinya di Amerika hanya dengan $2 saja. Bahkan menurut para pengamat lain, mereka juga berkomentar masalah perubahan kota di Tiongkok. Shenzhen dulunya tahun 1970-an adalah desa. Bukan kota, tapi desa, yang isinya hanyalah tukang pandai besi. Sekarang Shenzhen adalah salah satu pusat ekonomi dan pelabuhan di Tiongkok. Dan dengan adanya revolusi ekonomi ini, Presiden Tiongkok sekarang, Xi Jinping turut berkomentar, sekarang, sudah berakhirlah masa pembulian kepada bangsa Tiongkok. Indonesia dapat pula mencontoh Tiongkok dan merasakan keajaiban ekonomi dengan gebrakan ekonomi dan pendidikan. Langkah pemerintah saat ini sangat mengedepankan pragmatisme ekonomi untuk pembangunan. Misi pemerintah yang sangat ingin mengundang investor untuk masuk ke Indonesia dengan cara membuat undang-undang dan peraturan untuk memudahkan investor dapat dikatakan adalah langkah yang tepat. Namun sebenarnya Indonesia juga dapat meluaskan pasar ekspor dan menggenjot UMKM agar dapat bersaing dalam perdagangan global. Dari segi pendidikan, pemerintah telah membuat keputusan yang sangat mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi Indonesia. Banyak program yang sebelumnya tidak ada, seperti pertukaran pelajar ke luar negeri dan sesama kampus dalam negeri, magang, dan banyak program lainnya. Namun Indonesia seharusnya lebih menekankan lagi pada daya saing pelajar dan mahasiswa. Indonesia harus lebih memperbanyak kesempatan pada anak-anak didiknya agar dapat belajar di luar negeri dengan beasiswa dari pemerintah. Ditambah lagi, Indonesia dapat mencontoh sistem pendidikan negara-negara maju yang tidak kaku dan kolaboratif, seperti Finlandia, Jerman, Jepang, Singapura, dan lain-lain. Tiongkok adalah negara yang dulunya dikategorikan sebagai negara miskin, tapi kini, mereka telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi superpower di dunia. Masyarakat yang berteknologi tinggi dan perkembangan kota-kotanya yang pesat sangat dirasakan oleh para pengamat dari negara maju, dan juga dari Indonesia. Hal ajaib dari Tiongkok tersebut dapat dicontoh oleh Indonesia dengan melakukan gebrakan ekonomi dan pendidikan. Ini merupakan salah satu pilihan langkah yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk berharap, Indonesia dapat menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, yang akan mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. China kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia baru penantang hegemoni Amerika yang susah ditiru dan bahkan ditandingi. Reformasi ekonomi yang dijalankan sejak 1978 telah membuat China jadi negara adidaya seperti sekarang ini. Pada 2010, China mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Posisi tersebut berhasil dipertahankan sampai sekarang. Beberapa ekonom bahkan memprediksi ekonomi China akan melesat melampaui rivalnya, Amerika pada 2030. Kesuksesan ini mengantarkan China menjadi kekuatan ekonomi dunia baru dan katanya susah untuk ditiru atau ditandingi. Menurut laporan Bloomberg Economics, tidak ada satu negara pun yang dapat meniru China dalam mentransformasi ekonominya. Kesuksesan China menjadi semakin sulit ditiru oleh negara Asia lain. Ketika negara Asia lain masih berkutat dengan masalah struktural seperti infrastruktur yang tidak memadai hingga ketidakstabilan politik, China sudah melangkah jauh ke depan. China memiliki jaringan pabrik, pemasok, layanan logistik, dan infrastruktur transportasi yang rumit, yang didukung oleh uang dan teknologi dari Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Negara itu juga memiliki tenaga kerja yang banyak, murah, cerdas dan mendapatkan akses hampir tanpa batas ke pasar global selama 3 dekade ini. Kesuksesan China ini diawali dengan serangkaian reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping, tahun 1978 sampai tahun 1989. Reformasi telah membawa perekonomian China yang dulu terisolasi menjadi lebih terbuka. Semenjak saat itu ekonomi China tumbuh 10% rata-rata per tahun. Dalam sebuah newsletter yang dipublikasikan oleh perusahaan pengelola dana Bridgewater Associates, Ray Dalio sebagai pendiri merasa kagum dengan transformasi China seperti sekarang ini. Ketika saya pertama kali menginjakkan kaki ke China pada 1984,
saya memberikan pemimpin perusahaan China kalkulator seharga $10 dan mereka merasa takjub. Saat itu orang-orang Beijing dan Shanghai masih tinggal di kawasan yang bisa dibilang kumuh tanpa air panas, dan perabot rumah tangga standar seperti mesin cuci dan televisi. Namun sekarang China jadi lebih maju daripada Amerika dalam beberapa hal dan terus mengalami kemajuan yang pesat, kata Ray Dalio. Artinya dalam waktu 3 dekade China telah berhasil mempercantik diri di bawah kepemimpinan 4 presiden, Deng Xiaoping hingga Xi Jinping. Kebangkitan ekonomi China juga didorong oleh jaringan pabrik yang memproduksi berbagai macam hal mulai dari mainan hingga telepon genggam untuk konsumen di seluruh dunia yang membuat China dijuluki pabriknya dunia. Apa yang menyebabkan negara China menjadi negara dengan tingkat kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia? Bagaimana bisa negara dengan jumlah populasi manusia tertinggi di dunia itu mampu menyalip negara Inggris, Perancis, dan Italia dalam hal pertumbuhan ekonominya dengan sangat cepat? Siapa yang tidak kenal China? Padahal, banyak yang mengira negara sosialis seperti China sangat sulit untuk maju. Selama 40 tahun terakhir China telah berhasil membangun ekonominya. Padahal, pada 1949 saat Republik Rakyat China pertama kali didirikan oleh Mao Zedong, China masih merupakan negara miskin yang masih bergantung pada sektor pertanian. Sebagai negara yang berideologi sama dengan Rusia, China pun ditawari Rusia untuk difasilitasi infrastruktur teknologi dan industri untuk mengembangkan diri. Tapi pada saat itu, Mao Zedong bersikeras bahwa China bisa membangun sendiri. Akhirnya dari sana China membangun sektor industri, tidak peduli seberapa mahalnya. Meski didera kesulitan ekonomi, China berhasil mengubah identitasnya menjadi negara industri. Prestasi ini semakin diperkuat ketika 30 tahun yang lalu, China mulai membuka diri dengan dibukanya Bursa Efek China. Momentum inilah yang membuat China mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya hingga sekarang. Saat ini, kita punya semua sektor industri. Kita mengimpor bahan mentah dari beberapa negara termasuk Indonesia, kita olah dan jadikan produk, lalu kita ekspor kembali. Cepatnya laju pertumbuhan di negaranya juga disebabkan tingginya tingkat kompetisi yang dilakukan. Kompetisi ini bukan hanya antar masyarakat China, tapi juga dengan orang asing. Saat ini, banyak orang asing semisal dari Eropa dan Amerika yang sedang belajar bahasa Mandarin di China. Mereka belajar bahasa China karena mereka harus tahu seperti apa China itu, bagaimana bahasa dan budayanya. Banyaknya orang asing yang belajar ke China juga didukung oleh banyak infrastruktur pendidikan. Saat ini, lebih dari 2.000 perguruan tinggi tersebar di China. Sehingga memungkinkan banyak menampung mahasiswa yang bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar China. Ini juga didukung dengan infrastruktur perkotaan yang baik. Oleh karena itu, kunci utama suksesnya invasi bisnis yang dilakukan China adalah mempelajari budaya di negara yang dijadikan pasar. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.